Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'anil 'azim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang dengan nikmat itu kita mampu mendapatkan fasilitas-fasilitas terbaik dari Allah. Dari mulai bangun tidur sampai nanti kita tertidur kembali. Dari mulai kematian kita yang sementara sampai nanti kita menjelang mati kembali. Begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga sudah selayaknya kita hantarkan sebagai bentuk tanda syukur ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan risalah ketauhidan kepada kita, sehingga hari ini kita masih bangga menjadi hamba yang muslim. Dan nanti saatnya nanti kita pulang, Allah hanya minta kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian pulang, jangan kalian mati kecuali nanti dalam keadaan berserah diri menjadi hamba yang muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebelum masuk ke inti khutbah hari ini, saya hanya mengingatkan kurang lebih jelang 2 pekan lagi kita akan menghadapi hari raya Idul Kurban, Idul Adha. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Al-Kautsar, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan nikmat yang amat banyak kepada kamu. Konteksnya adalah untuk kita semua, karena Al-Quran adalah untuk seluruh umat muslim. Fashalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kalian lakukan sholat sebagai tanda nikmat yang Allah berikan itu, kita kontribusikan dengan bentuk sholat. Wanhar, setelah itu apa? Nahar, berkorbanlah. Jelang 2 pekan ini ada peristiwa yang luar biasa, maka kita diminta untuk berkorban. Kalaulah hari ini kita masih belum mampu berkorban dengan harta kita, paling tidak kita berkontribusi untuk membantu takmir dalam pelaksanaan korban nanti. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang memutus dalam perkara silaturahim dengan saling membantu tersebut adalah orang-orang yang tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Seringkali ketika ayat mengatakan bahwa yang namanya manusia itu adalah orang yang merugi. Dalam surah Al-Asr dikatakan, wal asr innal insana lafi khusrin. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Sama seperti ada ungkapan dalam Al-Quran yang lain, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat, dan sesungguhnya salat dan sabar itu lakabiratun, berat. Ada lagi yang Allah ingatkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu fi asfali safilin. Allah menciptakan kita dengan penciptaan yang sebaik-baiknya, akan tapi setelah itu Allah kembalikan kita dalam kondisi yang amat buruk. Jadi di mana kita mendapatkan peluang atau potensi kebaikan-kebaikan? Ketika kita dalam keadaan merugi, ternyata ada bandingannya, ada pengecualiannya, yaitu illalladzina amanu wa amilus solihat. Dua hal ini. Illalladzina amanu, engkau beriman kepada Allah, wa amilus solihat, kemudian engkau beramal soleh, melakukan amal-amal kebajikan. Sama ketika surat At-Tin tadi, asfala safilin, illalladzina amanu wa amilus solihat. Jadi tidak ada yang namanya rugi, tidak ada yang dalam posisi kita dikembalikan pada bentuk seburuk-buruknya dalam aktivitas, dalam artian perilaku, akhlak, karakter kita menjadi buruk. Tidak ada pengecualian, illa. Gambaran ketika lakabiratun, salat itu menjadi amat berat, ternyata pengecualian apa? Illa. Kecuali apa? Alal khasyi'in, bagi orang-orang yang khusyuk. Maka buat orang-orang yang khusyuk tidak ada yang namanya sabar dan salat itu berat. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang punya dzan, sangka, prasangka baik kepada Allah, mulaqu rabbihim, dia akan ketemu liqa. Sebagaimana kita sedang liqa saat kita sedang melakukan aktivitas salat, Allahu Akbar, liqa. As-salatu bimana liqa'un bainal abdi wa rabbi. Silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Salat itu adalah perantara, tali silaturahim kita, hubungan kita. Wa liqa'un, dan perjumpaan kita antara seorang hamba dengan Tuhannya. Maka buat orang-orang yang beriman dan beramal saleh, insya Allah fasilitas-fasilitas akan Allah dapatkan. Walahum ajrun ghairu mamnun, tidak akan, ganjaran itu tidak akan putus-putus Allah kasih. Di ayat yang lain dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Ankabut ayat 58. Walladzina amanu wa 'amilus salihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di situ ada lam taukid, lanubawwi'annahum. Lamnya lam taukid artinya kepastian, pasti. Lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, pasti kelak akan kami anugerahkan, akan kami berikan al-jannatu ghurafa, surga yang tertinggi. Apa surga yang tertinggi? Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Buat orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan surga tertinggi.
tajri min tahtihal anhar. Jelas gambaran surga itu ada air yang mengalir, sungai mengalir di dalamnya. Syarat utama ketika kita mendapatkan fasilitas nanti di surga Firdaus, maka kita mendapatkan air yang begitu luar biasa, mengalir dan indah dipandang mata. Boleh jadi saat kita punya akuarium di tempat, kemudian kita pandang ikan-ikan berenang di sana, ada kucuran-kucuran. Masya Allah, luar biasa. Begitu indahnya. Ikan senang bermain di dalam akuarium yang ada kocoran airnya. Boleh jadi saat kita berada ke Terawas atau ke Pacet, kita berada di satu tempat yang namanya air terjun, betapa senangnya kita mendengar kucuran dari atas sampai bawah itu. Itu baru gambaran dunia, apalagi gambaran akhirat. Al-jannatu ghurafa, tidak main-main. Allah kasih fasilitas buat orang yang beriman dan beramal saleh. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang-orang yang bersabar dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Poin ini yang perlu saya sikapi. Jamaah rahimahullah, para nabi dan rasul, kenapa mereka mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah? Karena sekali mereka mendapatkan ujian, mereka segera kembali kepada Allah. Taba yatubu taubatan, kembali kepada Allah. Seringkali saat kita ditimpa musibah, belum apa-apa kita sudah mengeluh sama Allah. Ya Allah, kenapa musibah ini menimpa diri saya? Padahal Allah sudah ingatkan, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Peristiwanya adalah kabar gembira buat orang-orang yang ketika bersabar mendapatkan musibah. Dia akan berkata, inna lillahi, dan sesungguhnya kami ini lillahi, miliknya Allah, lil milki, kembali. Wa inna ilaihi raji'un, dan kami pasti akan kembali pulang kepada Allah. Lihat peristiwa Ayub. Nabi Ayub alaihissalam itu sudah divonis sakit kurang lebih 18 tahun lamanya. Ketika istri meminta, wahai suamiku Ayub, doamu tidak pernah tidak diijabah oleh Allah, tidak pernah ditolak ketika engkau memanjatkan doa, mengangkat tanganmu minta pelindungan, minta diampuni, minta disegerakan, jawabanmu tidak pernah ditolak oleh Allah. Kenapa hari ini engkau tidak mau meminta kepada Allah? Pada sakitmu kurang lebih 18 tahun, dan itu menderita yang amat luar biasa. Ditinggalkan oleh anak-anaknya, bahkan terakhir ditinggalkan oleh istrinya. Apa jawaban Nabi Ayub alaihissalam? Aku malu. Kurang lebih 80 tahun lamanya aku disehatkan oleh Allah, dan hari ini cuma 18 tahun. Aku ditimpa sakit sama Allah. Aku malu untuk meminta. Sekian lama. Di antara kurun waktu yang kita miliki jamaah Allah, berapa lama sih kita sakit? Sekali-sekali. Sehatnya, sekian kali kita disehatkan oleh Allah, dan baru ditimpa penyakit kita minta, ya Allah, tolong angkat penyakit ini ya Allah. Kenapa tidak kita nikmati sebagai penguburan dosa-dosa kita? Karena boleh jadi dosa kita di antara usia kita yang panjang masih banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan perkara gampang kita ucapkan pada orang lain, tapi ketika itu menimpa diri kita, betulkah kita bersabar dengan ujian itu? Sampai ada masanya Nabi Ayub pun tetap berdoa kepada Allah, ya Rabbi anni masanya bir wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi, sesungguhnya aku ditimpa oleh penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah sebaik-baik penyayang di antara yang penyayang. Artinya dalam tanda kutip Nabi Ayub minta disembuhkan, cuma cara untuk meminta itu malu.
Dia tidak minta disembuhkan, tapi dia hanya laporan kepada Allah, aku ditimpa penyakit yang amat luar biasa. Ketika itu terlontar doanya, fastajabna lahu. Allah langsung ijabah doa-doanya. Kulitnya kembali bersih, disehatkan, istrinya kembali, anaknya pun kembali, dan ditambah berkembang biak. Karena waktu itu perkembangbiakan anak yang banyak adalah menjadi satu kebanggaan buat orang tua. Wa dhannun. Lihat, dhannun. Dhannun itu kenapa digelar dhannun? Karena dia berada dalam posisi 3 kegelapan. Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan di tengah laut dalam posisi tengah malam gulita, langsung dimakan oleh ikan besar dalam perut yang gelap, dan langsung dimasukkan ke dalam dasar lautan yang paling gelap. 3 kegelapan. Logika berpikir ketika dia minta diselamatkan untuk keluar dari perut ikan besar itu, bagaimana mungkin harus keluar dari dasar laut yang paling dalam sehingga harus berenang ke atas, tidak akan pernah mampu. Dia hanya berdoa, ya Allah, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengaku dirinya zalim, idzahaba mughadiban, kecewa. Ketika dia berdakwah tidak ada satupun dia mendapatkan umat, dia kecewa, akhirnya dia lari ke atas kapal. Tapi hukumnya kata Allah akan berlaku kepada dia. Wa dhanna lan naqdiru alaihi. Dia menyangka tidak ada takdir yang akan menimpa dirinya. Ternyata Allah lemparkan dengan takdir harus keluar dari kapal, dimakan perut ikan, kemudian harus masuk ke dalam dasar lautan yang amat luar biasa. Lalu apa cobaan kita jemaah Allah? Tidak ada. Ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tidak ada satupun yang menimpa musibah itu kepada seseorang illa bi'idznillah, kecuali ada perkenan dari Allah, izin dari Allah. Ini yang dinamakan dengan takdir buruk. Amantu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kembali, iman gak kita dengan takdir baik dan juga dengan takdir buruk? Seringkali kita takdir baik terima-terima saja, diberikan kenikmatan luar biasa, anugerah anak yang soleh dan soleh, terima. Tapi ketika Allah faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan, takdir buruk menimpa, diputuskan derajatnya, dihancurkan derajatnya, diputuskan dari keluarganya, anak-anak dipisahkan, dia datang kepada sebagai orang yang protes, Rabbi ahanan, ya Allah, kenapa engkau hinakan diriku? Tidak ada yang terhina. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang beriman itu dadanya dilapangkan oleh Allah, diluaskan, sehingga ketika ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah Allah, mari di sisa usia kita yang mungkin tidak akan lama lagi, perbanyaklah istighfar, akui diri kita zalim. Dhalamna Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Mengaku diri kita zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengaku diri kita zalim. Rabbi inna zalamtu nafsi faghfirli li dzambi. Ya Allah, sesungguhnya telah menzalimi diriku ya Allah, maka ampunilah dosa-dosaku. Tugas kita cuma itu. Minta ampun yang banyak, istighfar. Mudah-mudahan nanti kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendapatkan fasilitas Jannatul Firdaus. Aqulu qala hadza fastaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita hantarkan doa di khutbah yang kedua ini. Kita minta ampun sama Allah. Sekian lama kita zalim kepada diri kita sendiri, sehingga tidak pernah kita sadari kezaliman itu kan membawa kepada kesengsaraan kita. Tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Maka kuncinya dengan senantiasa beristighfar, sholawat, sedekah menjadi satu kunci yang akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Semoga Allah ridha dengan seluruh amalan-amalan kita. Allah hapus dosa-dosa kita dan Allah sabarkan setiap musibah yang menimpa diri kita. Waradallahu man sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al-jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqiminas salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.